Iya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan ya. Biarlah kita boleh terus menyenangkan Tuhan dalam setiap hari-hari hidup kita. Dan bahkan malam ini kita akan membawa pujian penyembahan dalam segala keadaan apapun. Jangan pernah lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Kami membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Tuhan menyertai. Dalam segala hal ajar kami belajar bersyukur. Dalam segala keadaan ajar kami belajar bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur kami akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami naikkan padamu hari ini Tuhan. Bahkan atas setiap keadaan di hidup kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan saudara. Katakan bersama. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Amin. Tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Mari lebih lagi katakan, kami mau bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Amin. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi saudara, bawa ucapan syukurmu pada Tuhan. Bersyukur. Amin. Kami bersyukur selalu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada berubah kasih-Mu Yesus. Yes. Dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ajaib nama-Mu Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Bapa. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Amin. Tiada Allah sekali lagi katakan bersyukur, syukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu
Engkau yang paling tahu yang terbaik buat hidup kami. Engkau yang paling tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi di hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah salah di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang paling tahu apa yang paling baik bagi jalan-jalan kami. Karena itu ajar kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami berserah hanya kepada jalan dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan saudara, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah Tuhan, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang lebih lagi saudara, engkau yang sedang mengharapkan tangan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu pulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau penolong yang setia. Kau penolong dalam hidup kami. Engkau setia Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat rahmat-Mu Yesus. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong kami. Lebih lagi katakan setia. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Kami tahu Kau penolong yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah Kau ingkar akan janji-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau yang menepati janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal. Mari angkat iman-Mu, saudara datang pada Tuhan, katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Lebih lagi katakan ku percaya yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, Kau tepati janji-Mu dalam hidup kami Tuhan, tak pernah gagal. Kau lakukan firman-Mu, sebab itu kami berserah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Amin. Katakan dengan iman, kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Amin. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes Lord, Engkau jadikan kami pemenang di dalam kehidupan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Seringkali Tuhan, di saat kami belum melihat pertolongan dan jawaban, seringkali iblis datang berkata bahwa Tuhan tidak melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tapi malam ini mari kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia melakukan setiap firman dan janji-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita apapun masalah persoalan yang kita alami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan tidak pernah gagal rancangan-Nya atas hidup saudara dan saya. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. Bagian kita hanyalah terus berserah kepada Dia, saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah di tengah keadaan apapun, sebab Dia Tuhan.
yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Terima kasih Bapa, ajar kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan, bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menerjemahkan setiap perkataan firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya hidup kami diubahkan, bahkan keadaan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom dan selamat malam Ibu Debbie. Saya ini seorang ibu, saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu di tahun 2017. Sejak menikah dengan suami saya kerjaannya hanya serabutan Bu, sementara kami punya 4 orang anak. Sejak kami menikah tahun 2003, dalam doa saya selalu meminta kerjaan tetap buat suami. Setiap ada lowongan kerja di perusahaan, dia selalu masukkan lamaran. Tapi doa saya bertahun-tahun tidak ada jawaban dari Tuhan. Singkat cerita, tahun 2017 suami saya kembali masukkan lamaran di sebuah perusahaan. Namun tidak diterima juga. Pada saat itu saya menangis sambil bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya hanya minta pekerjaan buat suami saya. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah mau menjawab? Pertanyaan itu berulang-ulang kali saya tanyakan kepada Tuhan. Dan saat itu saya mendengar ada suara di hati saya yang berkata, apa yang sudah kau perbuat untuk Tuhan? Saat itu saya datang dan saya menangis di kaki Tuhan. Saya menangis dan saya memohon pengampunan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Kalau Tuhan suruh saya melayani Tuhan, saya ini hanya orang bodoh yang tidak mengerti firman-Mu. Karena saya buka Alkitab aja seminggu sekali kalau ke gereja. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau dari saya, Bu. Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu belum bisa mengasihi sesamamu. Kamu masih memiliki kepahitan kepada keluarga suamimu. Disitulah saya menangis, Bu, dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan kepada keluarga suami saya. Setelah saya bertobat, puji Tuhan, suami saya akhirnya diterima bekerja. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2, tentang dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa itu menghambat yang baik daripadamu ya. Firman Tuhan dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinganya yang kurang tajam untuk menolongmu, tetapi dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu. Benar ya, ketika hidup dalam kepahitan, itu hidup dalam dosa dan semua hal-hal baik itu terhalang. Puji Tuhan, setelah akhirnya di awal tahun 2018 saya menemukan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mengirimkan Ibu Debbie untuk menjadi mentor saya selama ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie beserta tim yang selalu setia untuk memberitakan firman Tuhan kepada kami. Dan Tuhanlah yang akan memberkati pelayanan Ibu beserta seluruh keluarga dan seluruh tim sehingga banyak jiwa akan diselamatkan. Demikianlah kesaksian saya, Bu. Kiranya dapat menjadi berkat untuk semua pendengar Mesbah Doa. Maaf kalau kesaksiannya terlalu panjang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah namanya yang selalu dipermuliakan. Amin, amin, amin. Saudara, iya memang benar ya Bu ya. Ketika ada dosa dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Ketika ibu terus berdoa dari 2017 memohon agar suaminya dapat pekerjaan yang tetap, ya, tapi tidak pernah dijawab.
Sehingga satu saat dia mendengar Tuhan berkata, kamu harus ya melakukan firman. Apa yang sudah engkau buat bagi Tuhan? Lalu dia bertanya, apa Tuhan? Ya, apakah harus aku melayani Tuhan? Ya, apakah aku harus jadi pelayan Tuhan di gereja atau di mana? Tapi Tuhan berkata, bukan. Bukan itu yang aku mau. Ya, tapi kamu masih hidup dalam kepahitan. Ya, kamu belum melepaskan pengampunan. Lepaskan dulu kepahitan dan pengampunan supaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa bekerja. Dan akhirnya dia mulai melepaskan segala kepahitan ya terhadap keluarga suami, terhadap orang-orang. 2018 dia mulai menemukan khotbah-khotbah saya di YouTube. Ya, itu banyak waktu itu yang memang sudah mulai diupload dari gereja-gereja ya dari 2018. Dan ya puji Tuhan akhirnya dia dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Dan setelah dia melepaskan pengampunan, Tuhan bekerja, suaminya mendapatkan pekerjaan tetap. Saudara, ya firman Tuhan itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinga yang kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Tapi yaitu seringkali yang menjadi penghalang bagi doa-doamu, penghalang yang baik terjadi atas hidupmu yaitu dosa-dosamu. Karena itu hari ini saudara biar kita semua mau ya menaruh iman percaya kitanya kepada Tuhan ya bahwa bagi Tuhan tuh gak ada perkara yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh berserah dan melakukan firman. Kalau Tuhan suruh mengampuni ya ampuni. Jangan ngeyel, jangan keras kepala, jangan jadi orang bebal. Lepaskan pengampunan. Karena hidup kita ini hanya akan berbahagia ketika kita menuruti firman Tuhan. Iya baik, terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati ya, bahwa berkat itu datang ketika kita taat melakukan firman. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian 29 ya, sudah sampai di akhirnya Yakub ditipu oleh Laban mertuanya ya, ketika dia sudah bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan ya Rahel, wanita yang dia cintai. Tapi ketika malam pengantin ternyata yang diantar itu adalah ya Lea dan bukan Rahel. Dan akhirnya Laban berkata dia terpaksa melakukan hal itu karena menurut tradisi di sana ya yang adik tidak boleh menikah lebih dahulu daripada yang kakak. Sehingga akhirnya ya tunggu sampai 7 hari kata Laban ya, genap 7 hari barulah engkau bisa menikah dengan Rahel. Tetapi engkau harus bekerja padaku sampai 7 tahun lagi. Dan akhirnya ya Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Ya, tetapi dia harus bekerja selama 7 tahun lagi ya untuk membayar upah anak itu kepada Laban. Saudara, apa yang ditabur itu akan dituai. Ya, Ishak pernah menipu. Ya, lalu turun kepada Yakub pernah menipu saudara ya. Yakub pernah ya menipu, mengambil hak kesulungannya dari Esau. Dan akhirnya itu pun yang terjadi ya kepada dirinya, dia akhirnya juga ditipu oleh mertuanya sendiri yaitu Laban. Kita akan melanjutkan hari ini sudah di Kejadian 29 ayat yang ke-31. Judul perikopnya adalah anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya. Jadi kita melihat di sini ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, Tuhan melihat kasihan Lea tidak dicintai. Ya, tetapi Rahel dicintai. Jadi Tuhan bikin Rahel mandul, tetapi Lea akhirnya mengandung. Ayat yang ke-32 di sana dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku
sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, jadi saudara kita melihat di sini akhirnya Lea dibukakan kandungannya dan dia melahirkan seorang anak bagi Yakub yang dinamainya Ruben. Sebab katanya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak lelaki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi kita lihat saudara ya, ketika Yakub mencintai Rahel dan tidak mencintai Lea, Tuhan memperhatikan sengsaranya Lea, lalu Tuhan membuka kandungannya sehingga dia melahirkan 4 anak laki-laki untuk Yakub. Ya, orang-orang tua pada masa kini itu biasanya memberikan anak-anak mereka nama yang kedengarannya bagus atau mempunyai daya tarik. Namun dalam perjanjian lama menunjukkan penggunaan nama yang lebih dinamis. Ya, kita melihat ya bahwa orang-orang pada zaman perjanjian lama itu memberikan nama sesuai dengan situasi pada saat kelahiran. Ya, mereka kadang berharap anak-anak mereka akan hidup sesuai dengan arti nama yang diberikan kepada mereka itu. Kemudian orang tua dapat menengok ke belakang dan melihat apakah anak-anak mereka yang sudah besar telah menjalani hidup sesuai dengan nama mereka. Iya, bahkan tidak sering, ya tidak jarang saudara orang-orang tua itu mengganti nama ketika nama anaknya itu tidak cocok dianggapnya ya dengan ya apa yang mereka ingin ya dengan sifat-sifatnya. Hal ini berlaku untuk Yakub ya. Ketika dia memegang tumit kiasan dari dia menipu yang namanya diganti menjadi Israel, yang artinya orang yang bergumul dengan Allah. Jadi sifat Yakub telah berubah sampai pada titik di mana ia tidak lagi dilihat sebagai seorang penipu, melainkan sebagai seorang yang menghormati Allah. Makanya namanya diganti menjadi Israel. Ya, pada waktu itu saudara ketika dia bergumul dengan Allah dan namanya berubah menjadi Israel. Jadi kita melihat di sini sejarah bangsa Israel itu dari Yakub. Ya, jadi ya Yakub yang tadinya Yakub ya lalu dia dirubah namanya menjadi Israel dan inilah cikal bakal dari ya kisah hidup dari bangsa Israel ini dari Yakub. Dia memiliki anak dari Lea. Ya, anak-anaknya itu tadi dikatakan sesuai dengan arti nama yang diberikan oleh ya Lea tadi ya. Yang pertama anaknya dinamain Ruben. Apa artinya? Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraanku. Ya, dan sekarang tentulah aku akan dicintai. Lalu dia mengandung lagi, diberi nama anaknya laki-laki dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula nama anak itu ya Simeon. Ya, ayat yang ke-34, lalu dia mengandung lagi anak yang ketiga, maka ia memberi nama, dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat lagi kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandunglah pula ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia memberi nama anak itu Yehuda. Perhatikan, ini adalah suku-suku dari bangsa Israel. Ada Simeon ya, ada tadi dikatakan Ruben, lalu ada
Lewi, lalu juga ada yang namanya tadi ya, jadi ada 4 anak laki-laki yang dilahirkan Lea bagi Yakub ya, dan ini adalah nanti yang kemudian menjadi 4 suku. Nanti kita lihat ada anak laki-laki lain yang dilahirkan Rahel dan akhirnya menjadi 12 suku Israel. Ya, Ruben, Simeon, lalu Lewi, dan dia melahirkan sekali lagi menamakannya dia Yehuda. Jadi dari Lea dia memperoleh 4 anak. Simeon, ya, Lewi, lalu Yehuda dan Ruben. Ya, 4 suku ini adalah ya anak dari Lea yang dikandung oleh Lea bagi Yakub. Lalu di pasal 30 di sana dikatakan ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia ya aku pun mempunyai keturunan." Ayat 4, maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku juga dan telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Ya, saudara lihat ya, ketika Rahel cemburu kepada kakaknya sebab kakaknya melahirkan 4 orang anak, dia cemburu lalu dia ingin memiliki anak juga dari Yakub. Dia berkata pada Yakub, "Berikanlah aku anak." Lalu Yakub marah. Yakub berkata, "Apakah aku ini Tuhan yang bisa memberikan kepadamu anak? Ya, Tuhan yang sanggup memberikan anak. Ya, aku tidak bisa menghalangi engkau." Lalu kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak ya di pangkuanku." Jadi ya Rahel memberikan pembantunya. Jadi kita ingat kisahnya Sarah ya memberikan Hagar pembantunya kepada Abraham ya sebab ya dianggap itu dapat meneruskan keturunan. Dan ini terulang kembali, Rahel memberikan pembantunya budaknya kepada suaminya sendiri Yakub agar dia melahirkan anak, dan nanti Rahel yang akan membesarkan anak itu, saudara. Sehingga itu anak dianggap anaknya Rahel yang akan lahir dari pembantunya. Dan akhirnya Yakub menghampiri pembantunya itu Bilha, budaknya itu, lalu diambil menjadi istrinya. Dan Bilha akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku juga. Telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Ini yang akan kemudian menjadi suku Dan. Jadi sudah 5, saudara ya. 5 suku. Ruben, Simeon, Lewi, ya, lalu Dan, lalu tadi satu dikatakan ya dia melahirkan tadi anak yang ada 4 ya. Jadi sudah ada 5 suku ya dilahirkan bagi Yakub, Yehuda tadi ya. Jadi dari Lea dia peroleh ada 4 anak yang menjadi 4 suku, yaitu ya Simeon, Ruben, Yehuda, Lewi, lalu ini dari budaknya lahir satu yang bernama Dan. Itu nanti akan menjadi suku Dan. Kita lihat di sini masing-masing dari ketiga bapak leluhur tersebut, Abraham, Ishak dan Yakub, mempunyai istri yang sulit untuk mendapatkan anak. Ya, jadi 3-3 Abraham, Ishak, Yakub ya. 3-tiganya itu istrinya susah untuk punya anak ya, dari Sarah, lalu Ishak juga istrinya kita tahu Ribka waktu itu juga sulit punya anak, lalu akhirnya juga Yakub istrinya Rahel tidak bisa punya anak.
ya, dan mereka sulit untuk mendapat anak. Menarik untuk kita simak di sini bagaimana setiap orang itu bereaksi terhadap kesulitan istrinya. Abraham berhubungan dengan hamba perempuan Sarah, ya, dan memiliki anak sendiri, dengan demikian menimbulkan kepahitan dan iri hati kepada keluarganya. Ishak sebaliknya berdoa kepada Allah ketika mengetahui istrinya mandul. Allah pada akhirnya menjawab doa-doanya dan Ribka melahirkan anak kembar. Akan tetapi Yakub meniru teladan kakeknya yaitu Abraham, ya, mempunyai anak dengan hamba perempuan dari istri-istrinya yang menimbulkan berbagai akibat yang menyedihkan, ya, bahkan kadang-kadang pahit. Ya, waktu dia memberikan budaknya, ya, Yakub tidak menolak, saudara. Ya, tetapi dia mengangkatnya menjadi istrinya dan memiliki anak. Ya, lalu ayat yang ketujuh, mengandung pula lah Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah ya Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ini yang kemudian akan menjadi suku Naftali, ya, sudah 6. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya lagi kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Jadi ketika Bilha sudah tidak melahirkan lagi, Rahel ini ambil lagi budaknya perempuan satu, diberikan lagi kepada Yakub, ya, untuk menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujurlah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Ya, jadi ketika kita melihat di sini, ya, oh ini si Lea, saudara, ya, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, ya, Lea juga tidak mau kalah. Rahel mengambil budaknya diberikan kepada Yakub. Lea kakaknya juga nggak mau kalah karena dia udah nggak bisa melahirkan. Dia juga memberi budaknya, ya, kepada Yakub agar Yakub juga bisa punya anak dari budaknya, ya, yaitu Silpa budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, ya, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Ini yang menjadi suku yang berikutnya adalah suku Gad, saudara. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua lagi bagi Yakub. Ya, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi jalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon, ya, ini akan menjadi nanti suku Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel dan Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, ada perlombaan yang sangat tidak
ya wajar antara Lea dan Rahel. Mereka terjebak di dalam kesombongan, sehingga mereka itu menyerahkan Yakub kepada selir-selirnya, kepada pembantu-pembantu mereka, diangkat menjadi selir. Ya, Yakub harusnya saat itu bijaksana, bisa menolak, saudara ya. Ya, tapi meskipun hal itu merupakan kebiasaan pada zaman tersebut, ya, dan memang fakta bahwa suatu kebiasaan itu dapat diterima secara sosial, tapi kan itu tidak berarti bahwa kebiasaan itu bijaksana atau benar. Ya, jadi di sini kita melihat seperti Abraham ketika Sarah menyuruh dia tidur dengan Hagar, nggak ada sedikit pun dia menolak. Ini juga ya si Yakub juga begitu. Ya, mungkin ya kalau orang bilang ya namanya juga ya ikan asin dikasih ke kucing, ya pasti kucingnya makan. Tapi saya berdoa bapak-bapak sekarang tidak seperti itu ya. Kita harus berani menolak dosa, harus berani menolak sesuatu yang ya tidak sesuai dengan hati nurani, walaupun saat itu memang dibenarkan, boleh saat itu. Kalau sekarang nggak boleh ya. Ada ibu-ibu memberikan pembantu kepada suaminya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Dan akhirnya mereka terjebak, sehingga banyak anak-anak yang lahir bagi mereka itu bukan anak-anak yang membawa berkat. Sehingga nanti kita lihat nanti ya, Israel itu terdiri dari ya banyak suku, saudara. Dan pada akhirnya Allah menjawab doa Rahel ketika dia terus saing ya, mungkin dia juga berdoa, dan karena di sini dikatakan dia berdoa ya, dan akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki dari rahimnya sendiri. Tetapi sementara itu ya ia telah memberikan hambanya kepada Yakub juga ya. Jadi di sini kita melihat, saudara, mempercayai Allah ketika tidak ada sesuatu pun yang kelihatannya bisa terjadi ya, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Namun memang lebih sulit kalau hidup dengan menanggung akibat dari ya dosa, karena ya tindakan yang mau mengatur Tuhan, mau mengatur hidup sendiri. Mari kita melawan setiap godaan dan berpikir bahwa ya Tuhan itu tidak pernah melupakan kita, sekalipun memang harusnya kalau Rahel berpikir, sudahlah ya kalau suamiku memang punya anak dari Lea ya sudah. Ya itu cukup, tidak usah harus melakukan berbagai cara sehingga akan malah menambah, saudara, kesulitan. Dan kita lihat nanti suku-suku ini yang dilahirkan ya banyak juga suku yang akhirnya memberontak. Baik, kita akan melanjutkan besok, saudara ya, dan kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan terus memberi kita kepekaan untuk menolak dosa dan belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini, Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh membawa kepada kami sebuah pemahaman bahwa kami tidak perlu merasa iri, bersaing dengan kehidupan orang lain yang pada akhirnya itu hanya akan menambah akibat-akibat yang buruk. Kami berdoa malam ini biarlah kami boleh sungguh-sungguh menanti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar malam ini, Tuhan, untuk sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi mengejar akan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, terus hidup dalam takut Tuhan, mengejar perkenanan-Mu. Tuhan memberkati Bapa untuk setiap mereka yang setia mencari wajah-Mu. Berkati para suami menjadi imam yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup takut Tuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat. Hari-hari ini Engkau melihat Bapa, mungkin mereka yang sedang berjuang Tuhan dengan masalah hutang piutang, dengan masalah sakit penyakit, yang menjual aset, Tuhan turut bekerja. Maka Engkau juga memberkati siapa mereka yang ingin keluar dari dosa-dosa keterikatan dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kebencian, dendam, amarah, yang terikat dengan banyak hal-hal yang membuat kami tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau lepaskan dalam nama Yesus.
Kami berdoa juga Bapa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan siapapun malam ini yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan, kesembuhan ilahi terjadi, sehingga mereka boleh kembali bangkit dan menjadi kesaksian. Berdoa Tuhan, sakit apapun juga, mari letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Tuhan sanggup. Berkati Bapa setiap anak-anakmu yang berseru kepadamu. Kami berdoa terutama kesembuhan secara jiwa boleh terjadi. Engkau juga terus yang memberkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan. Kandungan yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Tuhan memberi keturunan ilahi. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan berkekurangan. Kami percaya Tuhan sanggup mencukupi. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Berkati para pemimpin-pemimpin daerah, berkati Tuhan mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya, bahkan seluruh jajaran kabinet, bahkan TNI Polri yang terus menjagai bangsa dan negara kami. Biarlah kedamaian, ketentraman boleh terjadi di atas bangsa ini. Lawat bangsa kami Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu tercurah. Diberkati penduduknya, diberkati tanah, udara, laut, airnya, sungainya, gunungnya. Diberkati pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, diberkati pertambangannya. Bahkan Indonesia boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang ada. Mereka yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga terus memberkati untuk anak-anak-Mu yang setia berseru kepadamu di negara-negara mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina. Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh tercurah. Kami berdoa, Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan dan doa anak-anak-Mu yang terus berdiri bagi bangsa mereka. Lawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah. Di tengah masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa kita adalah orang diberkati, disertai Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam dan shalom.